Saudara-saudari, marilah kita mendengarkan renungan dengan judul Apa Adanya atau Ada Apanya, yang berdasarkan pada Injil Lukas bab 16 ayat 8. Lalu Tuan itu memuji bendahara yang tidak jujur itu karena ia telah bertindak dengan cerdik, sebab anak-anak dunia ini lebih cerdik terhadap sesamanya daripada anak-anak terang. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kesan pertama yang aku dapatkan dari perumpamaan Tuhan Yesus tentang bendahara yang tidak jujur ini adalah bingung. Mengapa orang yang tidak jujur ini dikatakan cerdik? Tuhan Yesus juga memuji tindakan bendahara itu. Menurut pendapatku, orang ini licik karena ia memanfaatkan posisinya yang masih menjabat sebagai bendahara. Dalam waktu yang sangat sempit, ia melakukan tindakan untuk menyelamatkan dirinya sebelum dipecat. Ia berpikir cepat. Apakah yang harus aku perbuat? Tuanku memecat aku dari jabatanku sebagai bendahara. Mencangkul aku tidak dapat, mengemis aku malu. Aku tahu apa yang akan aku perbuat, supaya apabila aku dipecat dari jabatanku sebagai bendahara, ada orang yang akan menampung aku di rumah mereka. Do ut des, saya memberi agar engkau kelak juga memberi aku. Maka bendahara itu menawarkan jasa baiknya kepada para pemilik utang kepada tuannya dengan memanipulasi surat hutang mereka. Ia memberikan keuntungan kepada mereka dan berharap bahwa mereka juga akan berbuat hal yang sama kepada dia. Kalkulasi atau perhitungan yang matang. Daripada tidak punya apa-apa, maka dia mencari cara untuk mendapatkan selamat bila akhirnya ia dipecat. Saudara-saudari terkasih, namun saya tetap mengatakan bahwa tindakan bendahara yang tidak jujur ini adalah perbuatan yang licik. Dia sudah tidak jujur pada tuannya. Dia juga telah tidak jujur kepada sesamanya. Orang ini memanfaatkan keahliannya untuk kepentingan dirinya sendiri. Ia berusaha untuk menyelamatkan diri dari kemungkinan terpuruk bila dipecat dari posisinya sebagai bendahara. Tetapi, mengapa Tuhan Yesus mengatakan kesimpulan ini? Tuan itu memuji bendahara yang tidak jujur itu karena ia telah bertindak dengan cerdik, sebab anak-anak dunia ini lebih cerdik terhadap sesamanya daripada anak-anak terang. Menarik untuk diperhatikan bahwa Tuhan mengatakan bahwa anak-anak dunia ini lebih cerdik daripada anak-anak terang. Orang-orang baik memberikan miliknya tanpa pamrih, tetapi tidak demikian dengan orang-orang yang bermental keduniaan. Mereka memberi dengan maksud agar diberi juga oleh mereka. Saudara-saudari terkasih, prinsip hidup orang-orang yang mengagungkan dunia ini, yaitu
bagaimana setiap tindakan dan sikapnya tetap dapat memberikan manfaat untuk kepentingan diri mereka juga. Mereka berbuat kebaikan karena ada apa-apanya. Ada udang di balik batu. Hari gini apa ada makan siang yang gratis? Demikian adagium yang sering kita dengar. Itulah yang dikerjakan oleh bendahara yang tidak jujur kepada para kreditur, orang yang memiliki utang pada tuannya. Ia memberikan keringanan, bahkan memanipulasi jumlah besaran utang mereka agar dia mendapat simpati mereka. Katanya, "Berapakah hutangmu kepada tuanku?" Jawab orang itu, 100 tempayan minyak. Lalu katanya kepada orang itu, "Inilah surat hutangmu. Duduklah dan buat surat hutang lain sekarang juga, 50 tempayan." Kemudian ia berkata kepada yang kedua, "Dan berapa hutangmu?" Jawab orang itu, 100 pikul gandum. Katanya kepada orang itu, "Inilah surat hutangmu. Buatlah surat hutang lain, 80 pikul." Tindakan cerdiknya itu dipuji oleh tuan bendahara itu. Tapi hal-hal itu tidak dilakukan oleh anak-anak terang. Mereka adalah orang-orang yang jujur. Anak-anak terang adalah orang-orang yang mengandalkan Tuhan dan bukan harta duniawi yang sifatnya sementara di dunia ini. Saudara-saudari terkasih, kita percaya kepada Tuhan Yesus dan mengandalkan Dia. Kita tidak dididik untuk menjadi orang yang tidak jujur dan hanya memikirkan diri sendiri. Dia ingin kita terhindar dari sikap materialistis, hedonistis, dan konsumeristis. Kita ingin dibebaskan dari sikap yang tamak akan harta benda duniawi. Sikap mencari kenikmatan semu duniawi dan seolah ingin menelan apa saja yang kita butuhkan. Kita mau dilepaskan Tuhan dari sikap egoistis, mementingkan diri yang berlebihan. Tuhan mau supaya kita memiliki sikap apa adanya. Jangan kita melakukan sesuatu karena motif ada apa-apanya. Orang Jawa berkata, "Ojo pamrih." Jangan ada maksud tersembunyi kalau kita berbuat baik. Tetapi berapa banyak orang yang bisa berbuat seperti itu? Murid Tuhan Yesus saja mempersoalkan hal itu. Lalu Petrus menjawab dan berkata kepada Yesus, "Kami telah meninggalkan segala sesuatu dan mengikuti Engkau. Jadi apakah yang akan kami peroleh?" Matius bab 19 ayat 27. Tuhan Yesus tidak memberi jawaban bahwa mereka akan digaji atau diupah seperti layaknya seorang pegawai. Tetapi barang siapa setia kepadanya akan memperoleh hidup yang kekal. Jadi, janganlah kita licik seperti bendahara yang tidak jujur, tetapi bahwa kita harus cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Berikanlah dengan sukacita, maka
akan besarlah upahmu di surga, sebab adalah lebih baik memberi daripada menerima. Betul? Apakah aku sudah melakukan perbuatan baik untuk menyatakan bakti kepada Tuhan? Marilah kita berdoa. Bapa yang Maha Baik, bantulah kami menjadi pribadi Kristiani yang baik dan jujur, serta tulus melakukan perbuatan kasih seperti yang diajarkan Tuhan Yesus. Semoga kami menampakkan kasih-Mu dalam hidup kami karena Kristus Tuhan kami. Amin. Semoga kita semua selalu dinaungi dan dibimbing oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.